Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, nak? Baiklah, pada jam pertama ini Ibu akan masuk mengajari yaitu PAI. Pelajaran kita hari ini adalah PAI. Apa itu PAI? Yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu harapkan kepada ketua kelas, silakan memimpin doanya dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Dah selesai. Dah, sekarang Ibu absen dulu. Yang pertama Lita, Rani, Sania, Abdul, Heri, Adi semua. Ya, nggak ada yang alfa ya, nggak ada yang absen pada hari ini. Baiklah anak-anak, udah Ibu absen semua. Semoga kita diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Kita mulai bahwasanya pelajaran kita hari ini adalah mengenai iman kepada hari akhir, menganalisis, mengevaluasi yaitu iman kepada hari akhir. Nah, itulah pelajaran kita tentang materi iman pada hari akhir. Ini ada tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajaran untuk apa kita ini dulu? Untuk apa kita mempelajari iman kepada hari akhir? Karena kita karena itu wajib kita imanin. Hari akhir itu memang ada hari akhir. Nah, itulah dia hari kiamat. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, menyebutkan periode hari akhir. Nanti anak-anak Ibu ada Ibu kasih lembar jawaban, kita bagi kelompok diskusi. Cari itu apa periode hari akhir. Kalian lihat dulu video di depan, atau kalian baca buku. Nanti kalian kumpulkan jawabannya. Nanti kalian refleksikan di depan. Apa itu periode hari akhir? Berapa dia? Kayak Yaumul Ba'as, Yaumul Hasar, Mizan, Sirat. Nah, itu buku catatan. Nah, itulah dia periode hari akhir semua. Nah, nanti kalian akan membahasnya. Yang kedua, yaitu menjelaskan hakikat hari akhir. Gimana sebetulnya hakikat hari akhir itu? Kayak mana dia? Nah, itulah dia. Yang ketiga, menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Menjelaskan apa hikmah kita kalau misalnya kita ketahui tentang hari akhir. Apa hikmah yang harus kita ambil dari hari akhir tersebut? Bagaimana perilaku kita terhadap hari akhir? Itulah dia hikmahnya. Dengan adanya kita mempercayai hari akhir itu, kita harus mengikuti mengurangi perbuatan-perbuatan yang tercela untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah. Yang keempat, menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Kita jelaskan. Nanti kalian bisa mencari untuk menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Apa itu tanda-tanda hari akhir? Tanda-tanda hari akhir itu berapa? Yaitu ada 10 tanda-tanda hari kiamat. Itu untuk hari kiamat gede. Misalnya yang pertama adalah dukhan. Apa yang dikatakan dengan dukhan? Imam Mahdi, turunnya Imam Mahdi, Dajjal. Nah, itu boleh kalian cari semua. Itu tanda-tanda termasuk 10 tanda-tanda hari akhir. Karena 10 tanda-tanda hari ini, kalau udah masuk 10 tanda-tanda hari ini, tanda-tanda yang 10 itu adalah hari kiamat akan datang. Yang pertama, ditiupkan oleh sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, itu dia yang harus kita bahas. Itu yang harus kita apain semua. Gimana cara-caranya? Jadi, ini sebelum Ibu bagikan kelompok, untuk apa kita mempelajari hari akhir? Yaitu kita harus mengimani, karena hari akhir itu termasuk kepada rukun iman yang 6. Yaitu termasuk rukun iman ke-6 yang
berada di kelima rukun, yaitu percaya kepada hari kiamat. Nah, yang kedua, harus kita untuk apa kita mempelajarinya, agar dengan adanya hari akhir kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang benar-benar kehidupan, yaitu nantinya di akhirat. Karena kita hidup di atas dunia ini adalah untuk sementara menjelang sebenarnya kampung kita adalah kampung akhirat. Dan kita hidup di atas dunia adalah sebagai perantauan. Nah, anak-anak, itu dia garis besarnya. Yang kedua, kiamat itu hari akhir itu ada dua. Kiamat itu ada dua, kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra, nah itulah dia kematian. Kematian itu menyebabkan kiamat, udah merasakan kiamat itu, karena kita tidak ada lagi merasakan kehidupan di atas dunia. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Itulah dia kalau udah dalam kubur, misalnya kalau dari kita meninggal, itulah awal dari kehidupan akhirat. Untuk menuju akhirat, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Dimulai dari alam kubur. Alam kubur itu ada dua. Yang pertama fitnah. Fitnah, apa yang dia paling dikatakan dengan fitnah? Itulah ada pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Contoh dari pertanyaannya, marabuka, manabiyuka, kiblat dan juga kiblat. Nah, itulah yang harus dipertanyakan nanti. Sanggup nggak kita menjawabnya? Kalau kita sanggup, itulah berarti kita udah tergolong kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau nggak sanggup kita menjawabnya, itulah kita sangat hidup kita di atas dunia sangat sangat tidak berguna. Nanti setelah kita tidak sanggup menjawabnya, kita pun diazab, kita kena azab di alam kubur sampai akhirat, sampai ke neraka. Nah, itulah awal dari kehidupan akhirat. Nah, selama kehidupan kita di atas dunia, pergunakanlah waktu umur kita sebaik mungkin. Berbuatlah yang baik, yang amal soleh, yang bermanfaat bagi manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manusia yang bisa memberikan manfaat terhadap manusia. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa tadi itulah dia siksa bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Nikmat kubur gimana? Adakah nikmat dalam kubur? Ada. Apa itu nikmat kubur? Itulah dia orang yang bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat, yang bisa menjawab dari pertanyaan daripada malaikat. Dia dikasih nikmat kubur, yang diberikan tempat yang layak, kayak taman surga, ditaruh ke taman surga lagi. Maka mereka terbiasa di sana sampai menuju hari akhirat. Nah, itu sekelumit apa dari Ibu. Nanti kalian cari. Sekarang kita bagi kelompok. Kita kasih kelompok 5 kelompok aja. Kelompok 1 7 orang, kelompok 2 7 orang, kelompok 3 kayak gitu juga. Silakan bagi kelompok dulu. Dari bagi kelompoknya. Nah, ini ada lembar jawaban Ibu kasih sama kalian. Kalian cari apa yang tadi itu, apa yang disebutkan dengan periode hari akhir. Apa aja periodenya. Dan yang kedua, kalian harus cari hakikat hari akhir. Nah, kalau ya udah siap, boleh kalian ke depan refleksikan dulu hasil diskusi kalian. Selanjutnya Ibu kasih untuk penilaian. Penilaian hari ini kita berbentuk ada penilaian tulisan. Penilaian tulisan. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD per kolom. Ini Ibu bagi sama kalian. Nanti kalian bisa mengerjakan kertas-kertas yang ada, yang soal-soal yang udah Ibu bagi tadi.
Silakan kalian kerjakan. Udah ada anak? Udah selesai semua? Udah pada selesai? Kalau udah selesai, kalau boleh kalian kumpul ke depan. Nah, untuk kedepannya lagi Ibu harapkan diskusi kita makin tambah semangat. Kita harus istilahnya harus mengenai hari akhir, harus tahu apa itu hari akhir, harus tahu itu apa periode hari akhir, biar kita enggak istilahnya enggak terbiasa asik main-main aja. Kita persiapkan diri untuk sebaik mungkin menuju hari akhir, yang terutama menuju kematian. Mana tahu nanti umur kita sampai di sini, sebentar lagi malaikat maut menjemput kita. Kita udah ada persiapan untuk pergi menjelang hari akhir. Udah, itulah dia pelajaran kita hari ini. Intinya kita mawas diri, kita tetap persiapkan diri untuk tetap beriman kepada Allah. Karena hari akhir itu adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Dia wajib akan datang. Dan juga jangan pernah kita berbuat yang istilahnya maksiat di atas dunia. Jangan berbuat yang enggak yang istilahnya kejahatan, jangan pernah. Persiapkan diri kita, karena umur kita nggak tahu sampai di mana, nggak tahu. Yang penting kita tetap mawas diri, persiapkan diri untuk tetap beriman kepada Allah. Dah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lagi diskusi kita makin hangat dan tetap bersemangat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.